ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi mengenai satu isu yang kita semua suka, ya, yaitu nafsu. Dan saya kurang tahu nih, moga-moga rekan-rekan ini juga sudah mulai paham mengenai generasi stroberi yang menurut saya sedikit difitnahkan kepada generasi adik-adik. Kalau saya kan generasi Nirvana sama Guns N' Roses. Kalau adik-adik ini isunya seperti itu, dan kebetulan karena kita berada di Fakultas Teknik, nah juga ada beberapa isu yang kemarin permasalahan yang kita hadapi. Saya pikir kok akan lebih menarik jika kita membahas mengenai apa itu nafsu, apa itu generasi stroberi yang menurut saya menjadi sesuatu yang kalau saya bisa bilang, ini adalah sesuatu yang kami sebagai generasi yang lebih dahulu, kami agak takut kalau apakah benar generasi-generasi setelah kami itu adalah yang disebut sebagai generasi stroberi. Ya, nah generasi stroberi itu apa? Nah, karena saya dosen yang diminta sedikit untuk jadi pengajar pada sore hari ini, ya mau tidak mau kan konteksnya ilmiah, ya, konteksnya ilmiah, yaitu dari paper. Ya, salah satu contoh yang awal sini ini misalkan ada yang menyatakan bahwa generasi stroberi itu adalah generasi yang manja, generasi yang mau nyaman saja nih bilangnya. Bahkan ada yang bilang bahwa ini adalah generasi yang manja. Nah, kata kuncinya adalah nyaman, cari enak saja, dan merasa bahwa semua tempat adalah comfort zone. Nah, ini agak menakutkan buat saya, karena yang namanya pendidikan seperti kampus tercinta kita ini, yang namanya pendidikan ini kan banyak yang bilang kalau kita ini kawah candra di muka, kan? Bagaimana membentuk karakter, bagaimana menghasilkan engineer unggul, arsitek unggul, planner unggul. Ya, bukan tempat nyaman. Jangan sampai ini menjadi tempat nyaman buat Anda para mahasiswa. Ya, kalau Anda nyaman di sini bisa 7 tahun, ngapain? 4 tahun aja, kemudian berkiprah di luar sana dan menjadi hebat. Nah, kenapa disebut sebagai generasi stroberi? Ya, karena ada yang menganggap ini disebabkan oleh teknologi. Semuanya serba instan. Kalau nggak salah Pak Tri kemarin tunjukkan ke saya materi kuliah sorenya itu tentang ChatGPT, ya, tentang OpenAI, yang kita sebagai orang teknik harus menyingkapi ini dengan sangat hati-hati, tetapi jangan benci. Kalau saya sih, kalau benci rugi, karena semua akan memakai dan menggunakan alat ini. Nah, ini salah satu alat dan temuan teknologi yang menyebabkan generasi sekarang itu menjadi lemah dugaannya. Ya, kemudian dia bilang juga nih, malah secara spesifik nih papernya ini bilang bahwa
generasi ini tuh secara mental lemah, ya, gampang stres dan susah untuk menangani masalah-masalah emosional mereka. Nah, ini coba saya hubungkan dengan anxiety, ya, kecemasan. Pada saat Anda merasa bahwa semua tempat itu harus memberi Anda kenyamanan, yang ada Anda akan resah di sini. Anda akan merasa terancam, ya, merasa terancam. Saya bisa apa sih di lingkungan baru ini? Saya merasa terancam, apakah saya bisa bahagia? Ya, nah ini loh, future happiness saya tuh bagaimana? Kalau buat anda yang hadir di masjid ini sih gampang. Future happiness saya sudah dijamin sama big boss saya, sama Tuhan saya tuh, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini future happiness saya ini sudah dijamin. Cuma kan dari 1000 sekian mahasiswa teknik ini, alhamdulillah yang hadir di masjid kita ini ada sekitar 800 ya, banyak sekali ini, banyak sekali. Jadi saya tidak begitu cemas lah, karena separuh lebih itu sudah ini ya, sudah hadir untuk membahas ini. Tetapi bagi yang separuhnya lagi, mereka mungkin mengalami yang disebut sebagai anxiety ini. Bagaimana masa depan kita, bagaimana harga diri saya, ya, dan bagaimana kemampuan saya untuk membuat semua hal yang terjadi di dalam hidup saya ini make sense. Nah, anxiety ini menjadi sebuah alasan sebenarnya untuk kita mengumbar nafsu. Ya enggak sih? Ya enggak? Bahwa paling gampang ini, terutama ini buat adik-adik mahasiswa ya, ini kurang tahu nih untuk bapak ibu, bapak-bapak dosen yang ada di sini mungkin enggak ya. Nah, untuk adik-adik mahasiswa ini, tapi kita masuk ke definisi dari nafsu itu sendiri ya. Ini dari surat Yusuf ayat 13 ini. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammarun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya adalah, terjemahannya adalah, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan-kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu, yaitu hawa nafsu, selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali bagi orang-orang yang bermakna, yaitu orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga terpelihara dia dari kesalahan-kesalahan. Nah, pada saat kita mengalami ini, bahwa masa depan saya itu tak terjamin nih, harga diri saya itu rendah, self esteem, kepercayaan diri saya itu rendah, dan saya itu I cannot cope, saya tidak bisa mengenali apa saja sih yang terjadi dalam hidup saya ini sebagai sesuatu yang takdir, sesuatu yang harus saya hadapi, sehingga nafsu menjadi solusi jangka pendek. Buat yang terjadi di fakultas kita kemarin, ceritanya saya kan nggak tahu siapa yang bersangkutannya, ceritanya kan puasa-puasa nggak boleh gosip, jadi tapi bercerita boleh ya, bergosip nggak boleh, bercerita itu boleh. Nah, ceritanya yang bersangkutan itu di masjid boleh bilang penjahat kelamin nggak boleh ya? Nggak boleh, jangan ya. Yang bersangkutan ini memangsa, ceritanya memangsa banyak gadis. Nah, yang bersangkutan mungkin mampu, Anda mungkin mampu, ya, Anda mungkin mampu, Anda mungkin memiliki harta untuk menjerat, Anda mungkin memiliki sumber daya untuk melakukan hal buruk ini yang konteksnya nafsu. Tetapi saya menganggapnya ini adalah sesuatu yang jangkanya pendek. Bagaimana seseorang tersebut atau kita yang terjebak dalam pengumbaran nafsu ini melihat ini sebagai, oh ini solusi nih, membuat saya merasa nyaman dalam jangka waktu yang pendek, dalam jangka waktu yang tidak terlalu yang tidak membutuhkan usaha, yang tidak membutuhkan pengorbanan jangka panjang untuk sesuatu yang lebih baik, jauh lebih baik di masa yang akan datang.
Nah, saya terjemahkan saja dia salah satu materi ini dari Al-Wazir Abdul Somad. Hawa nafsu itu sering dianggap untuk mengungkapkan kecenderungan nafsu buruk manusia. Ya, Al-Shi'bi mengatakan bahwa al-hawa itu adalah sesuatu yang kalau dituruti akan merendahkan pelakunya. Logis lah, nyata. Siapa di antara Anda yang kalau terlihat mengumbar nafsu yang tidak pada tempatnya akan terlihat sebagai seseorang yang berkarisma? Tidak kan? Apakah di antara Anda yang di sosial media Anda terlihat mengkonsumsi khamr, mabuk-mabukan akan terlihat sebagai seseorang yang menjadi panutan? Tentu tidak kan? Dan gampangnya mungkin buat Anda yang sedang menuju karir Anda, apakah sama pada saat Anda berada di sosial media Anda mencitrakan diri Anda sebagai orang-orang yang mudah untuk dekat dengan sesuatu yang buruk, dengan sesuatu yang memabukkan, adalah seseorang yang likable to be hired, seseorang yang layak untuk masuk ke dalam sebuah institusi karir atau institusi pekerjaan? Tentu tidak. Nah, tetapi masuk ke ranah itu adalah mudah. Ya, mau mabuk tinggal minum kan? Berbeda dengan mau dapat ST. Kalau mau dapat ST tinggal minum, udah laku itu minuman. Kan nggak ada ceritanya dapat sarjana teknik itu minum sebuah ramuan terus dapat. Ya, mau menipu kaum hawa dengan ucapan-ucapan manis, ya. Laki-laki itu kan senjatanya mulut, perempuan itu kelemahannya telinga kan? Ya, gampang Anda yang mulutnya punya kualitas mulut manis itu, tetapi sementara semua untuk membuat perempuan-perempuan ini menjadi istri Anda. Siapa yang mau second hand? Ya, tak? Dan itu yang untuk mendapatkan yang murni adalah sesuatu yang butuh perjuangan. Nah, kembali ini. Nah, sama yang saya sampaikan tadi, bahwa semua yang konteksnya cepat, kata Quraish Shihab itu adalah sama seperti orang yang tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Nah, tahan nafsumu di sini. Paling mudah berpuasa, kita berada di bulan Ramadan. Tahan nafsumu untuk dapat membuat wajah Anda bercahaya. Ini kan wajahmu nih, kalau saya lihat dari sini nih, adik-adik saya di sini kan bercahaya semua. Lapar sih mukanya, tapi bercahaya. Ya, nggak ada yang mukanya kelihatan hitam, walaupun mungkin kulitnya hitam-hitam, tapi bercahaya. Nah, jangan tergesa-gesa, karena pada saat gampang logikanya, anxiety tadi itu pada saat Anda cemas, Anda akan cenderung tergesa-gesa, Anda akan cenderung mengumbar nafsumu. Nah, selanjutnya apa yang bisa membuat kita menjadi orang yang tahan, orang yang memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan untuk menghindari minimal mengumbar nafsu, menjadi orang yang mampu menghadapi masalah, dan juga menjadi orang yang mampu menghadapi semua tantangan hidup ini. Kata kuncinya nih, kata kerennya nih dari papernya Herman Stewart and so on ini, apa mereka papernya tuh gampang. Apa itu resilience? Apa itu ketahanan? Nah, intinya kan kalau mereka bilang adalah resilience ini berhubung dengan adaptasi positif, kemampuan untuk menjaga kesehatan mental walaupun Anda menghadapi tekanan. Nah, ini kan sama dengan mengumbar nafsu, ya toh? Jadi kalau Anda mental health Anda, kesehatan mental Anda baik, mana mau Anda mengumbar nafsu sembarangan? Ya. Nah, yang ada nahan, seperti sekarang berpuasa, menghindari zina, menghindari minum-minuman keras, menghindari berbicara buruk, itu kan semua nafsu. Resilient Anda, kita yang coba menjadi resilient di bulan puasa ini. Kemudian adaptif, orang yang resilient itu kan adaptif.
orang yang mampu menyesuaikan diri, orang yang mampu menghadapi semua masalah dengan apa yang mereka miliki. Ya, ngomong-ngomong nafsu lagi, nafsu seksual tadi itu, nggak bisa punya istri sekarang, ya, nggak bisa punya istri sekarang, ya puasa. Saran saya cuma itu, mau ngapain lagi kalau nggak puasa? Ya, berkumpul di majelis-majelis seperti ini, ya toh, mengalihkan pikiran kita ke sesuatu yang baik, dan juga berteman dengan orang-orang soleh plus pintar. Karena saya ngomongnya di fakultas teknik, yang saya dengan mudah bilang bahwa ini isinya orang pintar semua. Nah, orang pintar plus soleh kan akan menarik tuh percakapannya. Ya, orang soleh saja bagus, tapi yang menarik pada saat Anda pintar dan Anda soleh, dan Anda merasa saya perlu mengejar resiliensi, mengejar ketahanan, ya saya akan menjadi menarik nih percakapannya masjid ini. Gitu deh. Ya, dan bagaimana cara untuk menjadi resilience? Nah, ada beberapa nih faktor. Saya zoom dikit lah yang di sini biar fokus. Ini ada dua sih yang saya ingin bahas, yaitu faktor personal dan faktor yang konteksnya lingkungan di sini. Tapi kita ngomong yang personal dulu, ya. Yang pertama adalah yang benar-benar hadari dalam diri Anda itu, openness, ya, keterbukaan, extraversion, lawannya dari introvert, dan mampu untuk menyetujui atau mencari kesamaan dengan pendapat orang lain. Ya, mampu mengontrol diri, mampu menguasai diri, mampu untuk memiliki harga diri yang tinggi, dan yang menarik ini adalah memiliki cognitive appraisal. Ya, interpretasi positif terhadap semua event atau kejadian-kejadian yang terjadi di dalam diri Anda. Itu. Nah, kemudian harus jadi orang yang seperti apa sih untuk menjadi resilient tadi, untuk menjadi orang yang mampu mengontrol nafsu, untuk menjadi orang yang non generasi strawberry tadi. Ya, kita harus nih yang saya bilang tadi, intellectual functioning nih. Anda semuanya orang-orang pintar. Ya, pakai otak Anda untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Fleksibel secara kognitif, kita bisa memahami bahwa semua hal itu ada alasannya terjadi. Kemudian social attachment seperti ini nih, berkumpul di sebuah majelis yang baik dan kemudian diakhiri dengan kesepakatan untuk menghasilkan sesuatu yang baik, memiliki emosi yang positif, spirituality, beragama, itu adalah salah satu komponen yang penting. Dan selanjutnya optimis, memiliki harapan, memiliki menggunakan sumber daya dengan baik, dan mampu beradaptasi. Ini adalah personal faktor yang harus dimiliki. Nah, ini ada tujuannya nih saya nyebutkan ini. Ini yang nggak begitu menurut saya, karena lebih baik sih diri sendiri dulu. Cuma saya sebutkan juga. Nah, dalam konteks lingkungan, social support itu adalah sesuatu yang harus kita miliki juga. Makanya berteman di tempat-tempat yang baik adalah sesuatu yang penting. Kemudian jaga hubunganmu dengan keluarga dan peers, dengan teman. Tapi teman ini sedikit saya garis merahi, karena bisa jadi temanmu ini membawa ke keburukan kan. Cari teman-teman yang dalam konteksnya baik. Nah, dan tentunya, yang menarik nih, ibu dan ibumu. Jaga hubungan yang ibunya masih ada. Ya, jaga hubungan baik dengan ibumu. Selalu minta maaf dan minta doa restu dan lain sebagainya, dan juga pengalaman. Nah, ini sengaja saya sebutkan ya dari papernya Helen dan lain-lain ini. Nah, kalau ditanya
siapa yang punya semua sifat itu? Gampang toh kalau kita muslim, ya Rasulullah, Nabi kita, ya Nabi kita, bahwa Rasul ini memiliki semua hal-hal yang baik. Nah, misalkan beliau itu, kalau dari ini ya, papernya Ahmad Riyad Maulidi ini, dia menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu rendah hati dan sederhana. Dia menyayang, dia penyayang, dia sabar, dia mencintai orang lain, dan dia murah hati. Ya, dan juga dia adalah seseorang yang ini nih, tidak menolak jika diundang atau dipanggil atau diajak berbicara orang-orang yang dianggap sebagai, orang lain anggap sebagai memiliki tingkat yang lebih rendah. Ya, dan juga orang yang cenderung untuk he never stands out for himself, yang artinya dia nggak mau menyombongkan diri itu bahwa ini loh saya Nabi, kan enggak. Dan mau menerima semua orang. Dan terakhir, kalau dia di sisi yang kanan ini, Nabi Muhammad itu dilatih untuk menjadi adil dan tidak mau mengelompok-ngelompokkan. Ya, karena memang pada waktu itu atmosfernya kan di Jazirah Arab itu ada tiga ini ya, tiga peradaban, ya, ada Yahudi dan lain sebagainya. Nah, tapi begini, nah ini permasalahan kita menurut saya. Kita selalu menyatakan, walaupun ini benar, insya Allah benar, bahwa Nabi Muhammad itu rendah hati, penyayang, sabar, dan lain sebagainya. Kata-kata ini jika didengar oleh para pengumbar nafsu, kedengaran keren nggak? Enggak kan? Ini apaan nih? Ya dari dulu ceritanya gitu-gitu aja tuh. Nabi hebat, Nabi penyayang, Nabi sabar, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai orang yang berada pada institusi intelektual yang mungkin menengah ke atas tuh, kita harus rebranding kata-kata ini menurut saya. Itulah kenapa nggak sekalian dibandingkan saja. Ya, pada saat Anda bercerita dengan kawan-kawan yang perlu dirangkul, coba kita bandingkan ya. Kalau orang Sunda, kalau orang Jawa bandingno. Ya, coba kita bandingkan dan bandingno. Dari resource of resilience tadi dan sifat-sifat Rasul, sama nggak menurut Anda? In kind of different terms. Ya, kira-kira Nabi Muhammad itu memiliki karakter yang open nggak? Yang extraversion nggak? Yang agreeable nggak? Yang memiliki good internal locus of control nggak? Mastery nggak? Self-efficacy nggak? Self-esteem yang tinggi nggak? Cognitive appraisal-nya tinggi nggak? Ya kan? Nabi itu semua itu. Nah, sekarang kalau Anda merasa saya itu sudah mencoba untuk mengakomodir Nabi, tapi kok kayaknya dari zaman saya SD, SMP, SMA itu aja yang diulang. Coba lihat, sebenarnya humble and simple man dengan satu aja, dengan memiliki cognitive flexibility, memiliki social attachment, dan memiliki positive self concept, sama enggak? Sama kan? Tetapi dengan perubahan zaman, kita bisa membranding Nabi, sifat-sifat Nabi itu untuk masuk ke dalam konteks yang di sebelah kiri. I can be open, I can be extrovert, I can have good locus of control and others. Ya kan, bisa seperti itu. Dan itu akan, jika itu Anda rasa tidak sesuai dengan kalau ada
orang-orang yang merasa dirinya tidak sama dengan Anda yang mencoba mendekatkan kepada Allah dengan mencoba meniru sifat-sifat Rasul, pakai ini, bahwa untuk menghindari nafsu yang berlebihan, untuk tidak menjadi generasi non-strawberry, saya memiliki sifat-sifat yang di sebelah kiri ini yang secara kontekstual sama dengan Nabi. Gitu ya. Nah, konteks standarnya sekarang. Ya, untuk mengontrol nafsu itu gimana sih? Ya, untuk mengontrol nafsu ya, seperti kayak tadi, puasa. Saya bacakan saja kalimatnya. Puasa merupakan upaya efektif untuk menundukkan setan sebagai musuh Allah. Ya, karena salah satu pintu paling efektif adalah syahwat dan nafsu. Lapar menjadi salah satu obat untuk menurunkan ini. Nah, itu dan menarik sekali ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya syaitan itu berjalan untuk anak Adam seperti jalannya darah, maka persempitlah jalannya itu dengan lapar. Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anhu, teruslah ketuk surga. Ia bertanya dengan apa? Nabi berkata dengan lapar. Nah, ini titipan saya kepada kalian, engineer muda, arsitek muda, planner muda. Ya, Anda sekarang posisinya lapar ya. Bukan karena puasa ya, bukan karena puasa ini. Anda berada pada posisi hidup yang sekarang lapar. Ya, dan Anda menjadi sangat dekat dengan Allah karena Anda tahu bahwa Anda hanya bisa menggantungkan masa depan Anda kepada Allah. Makanya Anda ke masjid, minta sama Tuhanmu ini, sama Tuhan kita ini minta, karena Anda lapar. Tetapi cobaan berikutnya, biasanya anak FT itu lulus, setelah lulus financially itu akan lumayan biasanya. Ya, biasakan mindset laparmu ini. Jangan pada saat Anda sudah mulai bisa merasakan kenyang, kau umbar nafsu. Karena itu banyak sekali terjadi di luar sana. Karena uang yang besar. Dan itu Anda harus berhati-hati. Ingatkan selalu diri Anda bahwa sekarang posisi saya lapar. Pada saat saya lapar ini, saya mendekatkan diri, saya tidak mengumbar nafsu, saya menjadi seseorang yang resilience. Dan ini harus Anda selalu terapkan selama sisa hidup Anda. Demikian ya. Kalau yang ini sih, yang tadi sebenarnya saya nggak perlu bacakan, sepertinya agama dan tantangan modernitas. Ini menurut saya paper yang baik, tetapi terlalu normatif ke sisi yang kanan tadi, bahwa Nabi itu sabar, penyayang, Nabi itu adalah seseorang yang rendah hati. Nah, konteks seperti ini bagus, tetapi kita harus upskill lagi. Ingat, Anda berkumpul dengan sesama orang yang intelektualitasnya tinggi, Anda berkumpul di sini, tingkatkan ya pemahaman Anda terhadap sifat-sifat Nabi, bahwa untuk mengendalikan nafsu saya harus resilient, untuk mengendalikan nafsu saya harus memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, dan untuk mengendalikan nafsu saya harus mampu untuk memiliki kontrol terhadap perspektif saya terhadap hidup. Nah, ini yang menurut saya salah satu jawaban kita engineer muda untuk tantangan untuk menggabungkan modernitas ke dalam konteks keislaman, agar tidak selalu sederhana penerjemahannya, karena Anda yang ada di sini itu tidak layak untuk dijelaskan hal-hal yang sederhana. Demikian sedikit dari saya, semoga ada gunanya buat pemikir-pemikir muda seperti Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi